Itu Rudiana, kau memang sangat kejam. Kau memang tidak punya rasa kemanusiaan. Seorang manusia kau perlakukan sama seperti seekor binatang. Benar-benar biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan statement atau pernyataan dari lawyer atau pengacara si Saka Tatal. Tentu saya secara pribadi merasa terharu dengan pernyataan yang disampaikan oleh lawyernya Saka Tatal, di mana dia harus menyampaikan kepada kita semua perlakuan yang diterima oleh Saka Tatal selama di balik jeruji besi itu. Saka Tatal diperlakukan layaknya seperti seekor binatang, bahkan sampai harus menelan, harus meminum air kencing itu. Berikut kita dengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan videonya. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Hanya polisi. Saka Tatal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh, ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa gugur, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya, ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing, ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, tangis darah saya ini. Banyak Ya. support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak. Saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana Fighter, mau saya matiin di situ katanya. Saya punya dokumennya, ya. Terus teman-teman yang hari ini ngobrol dengan saya, karena saya kemarin kan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Siap, Kang siap. Deddy itu sebelum dia di persidangan saya bertemu dengan beliau, ya. Dan saya bercengkrama dengan beliau. Beliau sangat mencintai netizen. Kita ayo sama-sama berjuang bersama kawan-kawan. Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa beliau itu pansos dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan RDLO emang kenal sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Kang Deddy Mulyadi sidang, saya berjam-jam ngobrol dengan beliau. Nih, biar dia nggak sama netizen, ya. Ini saya dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Saya percepat, ya. Dan akrab saya dengan beliau bukan akrab, sampai ngomong pun saya udah seperti kawan dan sahabat ini. Siap Bang Adila. Masya Allah. Banyak sekali support dari netizen buat Marli, Bang. 1,2 yang menonton semua mensupport Bang Adila. Ya, Mungkin ada pertanyaan ini dari Bang Gol, ya. Tadi sempat Bang Gol juga tidak bisa menghadiri, ya, karena terlalu cepat tadi itu. Jadi tadi itu kesimpulannya seperti apa sih, dan untuk kedepannya seperti apa sih untuk menunggu hasil PK Saka Tatal ini? Jadi kesimpulannya proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum.
tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan kita yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal 1 rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal 1 orang aja, AF dalam saksi ini. Waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Saka Tatal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada. Ya, mana ada samurainya? Coba bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana, dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja dia berbohong. Nggak ada cerita samurai, nggak ada cerita lempar-lemparan segala itu, nggak ada. Dan nanti yang paling mengejutkan, ada 2 saksi yang tidak mau dihadirkan di Saka Tatal karena sudah cukup. Karena gini, kalau ada udah dipakai di sini bro, nanti dipakai lagi di yang lain, kan harus belum pernah dipakai, betul nggak? Nah, Dede dan ada 1 orang ya yang selama kejadian pembunuhan dia ada di sana menurut cerita. Tapi di situ dia tidak pernah melihat ada lempar-lemparan batu, nggak ada keramaian, cuman lewat-lewat geng motor aja yang geber-geber kayak begitu ya. Miris sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang memang bisa akses ke Bank Faktual atau Bank Koko Cirebon atau Banggol, nanti saya kasih nomor handphonenya Aldi. Tolong support dia karena saat ini dia emosi dan jiwanya nggak kekontrol. Bahkan saya udah nggak, saat ini saya mau menitipkan kepada lawyernya Saka Tatal anak dan istri saya, sehingga saya nanti entah saya mau apa. Takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu. Ya, terus kasihan sekali. Ya, terus pertanyaannya begini, Pak Ardilau ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah PK Saka Tatal ini dikabulkan atau dimenangkan. Kira-kira 7 terpidana bagaimana? Kalau maksudnya ada nggak 7 terpidana juga ini bisa 100% keluar kalau PK ini diterkabulkan? Enggak. Jadi gini, coba secara yuridis. Nah, iya. PK itu ketika PK dikabulkan maka konsekuensinya adalah otomatis hakim yang memutus kode etik karena dia bersalah. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika PK itu diterima maka seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum. Jadi nggak ada putusan itu. Nah, bagaimana 7 narapidana itu? Berarti kan dia orang yang sesungguhnya sama-sama melakukan PK ya. Jadi kalau misalkan Saka Tatal melaporkan yang namanya mohon maaf Ibtu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana ya, dan ikut serta pengakuan Aldi, dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Jadi nanti jangan Anda sok kebal hukum ya, para penyidik, para kejaksaan itu nanti kalian akan digugat secara pidana maupun perdata oleh 7 narapidana yang lainnya. Tetapi teknisnya secara yuridis tetap dilakukan PK, cuman mungkin PK-nya nggak perlu sidang. Apa yang perlu sidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya kan nggak ada lagi kayak Saka Tatal tadi, paling pemberkasan, oke, tanda tangan, beres. Tapi saya nggak mau seperti kejadian Peggy yang kemarin. Ya maksudnya Peggy udah selesai, sudah merdeka, tapi saat ini saya lihat tidak upaya hukum. Tapi untuk Saka Tatal, saya sebagai lawyer Saka Tatal, saya akan bumi hanguskan ya. Kalau saya ngomong tegak lurus sama kawan-kawan, ayo kita kapan lagi kita berjihad, kapan lagi kita berbuat baik ya. Kita habisin orang-orang yang zolim, yang mengatasnamakan polisi itu banyak orang baik bos, hakim itu banyak orang baik. Maju dikit, siap mau masuk bendera. Jadi institusi itu banyak yang baik, di pengadilan banyak yang baik ya, di komisi judisial banyak yang baik ya, di gerasi banyak yang baik. Jangan kau nodai ya dengan kotormu itu di sini, sehingga Indonesia ini jadi riuh gara-gara kalian ya. Jadi kalian akan mempertontonkan ya, perilaku penegak hukum yang menciderai kami, termasuk para lawyer ya, rekan sejawat saya ya, yang menjual demi uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian ya.
Janganlah kok Hotman Paris ngeceng-ngeceng Deddy Mulyadi katanya lebih kaya. Apa kok? Kata Bang Andar kontolmu impoten kok, gimana kau bisa ngewe ya. Jangan kau ngomong RD lo. Kalau udah turun Kak gua habisin juga. Kesel saya jadinya ya. Hotman Paris kemarin ngomong, Deddy Mulyadi apa sih? Nggak ada apa-apanya dengan Hotman Paris. Kok Anda tuh banyak peminatnya kok jadi sombong kan begitu ya. Jawab dulu tuh pertanyaan advokat Andar Situmorang. Bener nggak kontolmu tuh impoten? Ya, saya tersinggung karena saya orang Sunda. Siap, Jadi siap, Mulyadi betul. saudara saya. Betul, ya. Masya Allah. Ya, coba sama netizen kalau ada Allahu kelakuan Akbar. Hotman Paris bikin pelanggaran hukum, biar ada lo sikat itu lawyer ya. Allahu Akbar, Anda Allahu seorang profesor, doktor, ada orang yang di bawah Anda gelarnya segala macam. Saya sama-sama advokat. Advokat ini saya dengan Hotman, dengan Otto Hasibuan sama. Gak ada bedanya, kita seorang advokat di mata hukum. Jangan kau jelekan baju kita. Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu, menatap runtuh pondasi kuat berjejak keringat. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu, semua saling menuduh. Lalu berbondong-bondong membangun bejana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus terdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini. Lain bos, eta saha nu nitah nginum air kencing kepada 8 terpidana kasus pina Cirebon anjing asa ku kabina-bina teuing kalakuan teh bos. Silaing teh digaji ku nagara teh jang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, bukan memperlakukan manusia seperti hewan. Arek salah, arek bener da jelema tetelin sato anjing. Bangkai. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Tetapi dari semua cuplikan video ini, yang buat saya merasa terharu adalah cerita dari lawyernya Saka Tatal ya. Kalau kita mau mendengar cerita dari lawyernya Saka Tatal ini, tentunya kita punya rasa emosi. Emosi ketika kita melihat ada sebuah fakta yang tidak diakui, ada sebuah kejadian yang tidak diakui oleh seorang Ibtu Rudiana, di mana dia memperlakukan seorang manusia seperti seekor binatang. Bayangkan sampai dipaksa untuk meminum air kencing. Tentu ini adalah perilaku bejat, perilaku yang tidak manusiawi, perilaku di mana orang yang memaksa si Saka Tatal untuk minum air kencing ini tidak layak disebut sebagai manusia. Karena manusia itu sejahat-jahatnya dia, sekejam-kejamnya dia, pastinya dia masih punya hati nurani. Masih punya rasa ibah. Bahwa orang yang saya siksa, orang yang saya adili, itu orang yang saya hadapi ini adalah manusia, bukan seekor binatang. Peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya akan menjadi beban tersendiri, menjadi luka batin bagi mereka-mereka yang sudah mengalaminya. Rasa trauma itu pasti ada. Tetapi menjadi pertanyaan saya, kenapa cerita-cerita ataupun kesaksian-kesaksian diberikan dari para korban ini seolah-olah hanya dijadikan sebagai bahan sandiwara? Apakah memang aparat penegak hukum tidak memberikan rasa respon atau rasa tanggung jawab sebagai bentuk bahwa kalian adalah pelayan masyarakat, kalian adalah pengayom masyarakat, kalian adalah pelindung masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Tetapi tampaknya ini cukup sulit. Karena
kita menyaksikan bersama-sama bahwa sandiwara-sandiwara yang dilakukan oleh seorang Ibtu Rudiana ini sudah sangat luar biasa. Bayangkan, seorang Hotman Paris Hutapea saja sudah terjebak bersama Ibtu Rudiana. Seorang Reza Indragiri misalnya, dulunya begitu getol untuk membongkar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tetapi hari ini, tampaknya Bang Reza sudah berpihak juga kepada Ibtu Rudiana. Bahkan kemarin, dalam cuplikan video saya sudah tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian, detik-detik ketika Reza Indragiri meminta maaf kepada Ibtu Rudiana di depan jaksa. Alasannya takut disomasi. Sebuah alasan yang tidak masuk akal. Sementara dulu kita melihat bagaimana perjuangan dari Reza Indragiri maupun Hotman Paris Hutapea yang getol untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina ini. Tetapi nyatanya sampai di sini, setelah munculnya Ibtu Rudiana, kita malah dipertontonkan dengan sandiwara baru. Tetapi tidak apa-apa. Mari kita pasrahkan bahwa yang namanya kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa karma pala yang dialami oleh 7 terpidana itu pasti akan menimpa kepada siapa saja yang terlibat, yang menggoreng, yang membuat sandiwara, yang memanipulasi kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Tetapi dari berbagai keterangan saksi, nama Ibtu Rudiana yang selalu saja seringkali disebut. Tetapi apakah seorang Ibtu Rudiana mengakuinya? Tidak. Dia merasa segala sesuatu yang dia buat benar, tetapi dari gaya bicaranya, dari gimmicknya, ada sebuah kebohongan besar yang tercipta. Kalau pemirsa mau ketahui tentang kebohongan Ibtu Rudiana, dalam beberapa cuplikan video saya ada tayang juga tentang kebohongan dari Ibtu Rudiana. Ada 7 poin penting yang sudah dibongkar oleh lawyernya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan tentang kebohongan dari Ibtu Rudiana ini. Dalam wawancaranya dengan Bung Hotman Paris Hutapea juga kita menyaksikan bersama-sama ada gimmick kebohongan yang ditunjukkan oleh seorang Ibtu Rudiana. Sehebat apa sih si Ibtu Rudiana ini? Benarkah bahwa di belakang Ibtu Rudiana ini ada jenderal-jenderal berbintang? Tentu, kalau memang aparat penegak hukum ini, khususnya Institut Kepolisian Republik Indonesia, kalau kalian ingin agar marwah dari penegak hukum ini bisa pulih kembali, maka satu-satunya cara yang harus kalian lakukan adalah untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Karena hari ini, mosi rasa tidak percaya itu sudah membias. Mosi kekecewaan itu sudah tersebar di mana-mana. Tinggal bagaimana caranya Bapak Kapolri bersama Institut Kepolisian Republik Indonesia untuk berjuang kiranya marwah dari penegak hukum ini bisa pulih kembali. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Semoga saja informasi yang saya sajikan ke hadapan pemirsa bisa berguna terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.